tidak usah risau dengan itu. Ya, bekerja saja. Yang penting teman-teman tanggal 3 sampai tanggal 5 kemarin, lalu tiba-tiba ada yang kita hilangkan. Bagian dari program terkait rekrutmen badan ad hoc. Jadi kami sedang melakukan bimbingan teknis kepada seluruh PPK dan PPS terkait dua tahapan penting. Ya, yang pertama adalah penyusunan daftar pemilih, ya. Yang kedua adalah terkait dengan persiapan verifikasi faktual minimal dukungan calon perseorangan. Jadi ada dua. Ini BIMTEK-nya secara berjenjang. Jadi sekarang ini kemarin kami sudah membintek PPK-nya. Nah sekarang ini adalah PPK membintek PPS. Nanti kemudian PPS akan membintek Pantarli ya, untuk terkait dengan penyusunan daftar pemilih. Tapi kalau yang terkait dengan persiapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan DPD, itu BIMTEK-nya hanya sampai di PPS. Karena mereka lah nanti yang melakukan verifikasi faktual di lapangan. Nah, jadi seperti itu. Dan BIMTEK untuk PPS oleh PPK terkait dengan verifikasi faktual itu dilakukan di masing-masing kecamatan, di kantor kecamatan. Tapi kalau untuk BIMTEK untuk PPS terkait dengan mutarli atau penyusunan daftar pemilih itu kami lakukan di sini, ya, dipusatkan di sini supaya lebih efektif untuk mentransfer pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga terkait dengan regulasi pemahaman regulasi untuk berkaitan dengan mutarli itu. Oh, iya. Kalau penyusunan daftar pemilih tadi saya jelaskan adalah BIMTEK-nya secara berjenjang, ya, dari kami ke PPK, PPK kepada PPS, dari PPS nanti ke Pantarli. Oh, Pantarli. Kalau sudah Pantarlinya sudah ditetapkan. Ya, jadi berdasarkan arahan KPU RI dalam surat terakhirnya itu proses penetapan Pantarli itu diundur sampai dengan tanggal 11-12 ya. Jadi nanti di sana baru ditetapkan Pantarli yang sekarang proses rekrutmen sementara berjalan. Nanti sudah ada penetapan barulah PPS akan memintek lagi Pantarlinya. Oh. Nah, gitu. Itu datanya karena yang melakukan perekrutmen kan PPS. Ya, perekrutmen itu disesuaikan dengan jumlah TPS di masing-masing kelurahan. Ya. Jadi kalau berdasarkan pemilu 2019 jumlah TPS di Kota Kendari ada sebanyak 971 TPS. Kemudian ada data pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi sebanyak 241.000 sekian. Berarti ada penambahan pemilih sebanyak 332.000 pemilih dibanding angka DPB terakhir di bulan Oktober tahun 2022 lalu. Nah, berarti disesuaikan kembali ini TPS yang tadi berdasarkan penambahan itu disesuaikan lagi, dilakukan pemetaan kembali. Nah, itulah kemudian ditemukan berapa jumlah Pantarli akan ditetapkan pada pemilu 2024 nanti ini. Dok di tingkat kelurahan, ya, yang masa kerjanya itu sampai dengan di bulan April tahun 2024, ya. Nah, sementara Pantarli ini dia bekerjanya 1 bulan. Dia kerjanya hanya melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang diturunkan dari KPU. Ya, jadi tugasnya hanya sampai di situ. Setelah hasil kerjanya mereka itu pencocokan dan penelitian diserahkan ke PPS. PPS lah kemudian kembali mengolah, menyusun namanya daftar pemilih sementara. Setelah penyusunan daftar pemilih sementara itulah setelah ditetapkan maka diumumkan kembali untuk mendapatkan masukan masyarakat. Apakah di antara mereka ada yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar dan melakukan perubahan elemen data pemilih, gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.